Oke, sebelum dimulai mungkin bisa diperkenalkan singkat dulu. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Maharani Utagaluh. Saya lulusan tahun 2025. Saya lulusan dari Institut Teknologi Sumatera. Ya, cukup. Cukup. Jadi di sini melamar di posisi apa ya? Saya melamar pada posisi warehouse supervisor. Sebelumnya ada pernah punya pengalaman di bidang ini? Sebelumnya saya pernah melakukan kerja praktik pada bagian warehouse sendiri. Jadi saya memiliki pengalaman dalam hal mengoperasikan segala sesuatu yang terjadi alur proses bisnis pada warehouse sendiri. Mungkin kita langsung ke pertanyaan singkat aja ya. Jadi kan di perusahaan itu dibutuhkan warehouse supervisor yang itu untuk menangani gudang, di mana gudang ini isinya kopi ya. Jadi kopi ini kan produk musiman. Jadi gimana cara menghitung ruang gudang untuk 6 bulan ke depan berdasarkan data historis dari tahun lalu. Saya bisa menggunakan metode dari teknik industri, yaitu melakukan peramalan untuk menghitung data, menghitung average incoming volume per bulannya. Dari situ saya akan memproyeksikan kebutuhan untuk 6 bulan dan mengkonversikannya ke kebutuhan ruang yang mungkin dibutuhkan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin di kuliah pernah belajar tentang 5S? Pernah. Jadi kalau di gudang kopi sekarang ini itu bisa dibilang cenderung berdebu, kayak kulit kopi dan juga sibuk orang lalu lalang. Nah, mungkin gimana cara konkretnya untuk menerapkan 5S itu di gudang saat ini? 5S sendiri merupakan sebuah prinsip untuk melakukan pekerjaan yang rapi, bersih, dan lain-lain. Hal itu bisa kita terapkan dengan membuat SOP untuk membersihkan gudang tersebut ataupun merapikan dengan ketentuannya masing-masing. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu kan di gudang sekarang ini tuh rata-rata untuk karung kopinya itu sekitar 60 kilo ya. Mungkin bisa dijelasin sebagai lulusan teknik industri yang belajar ergonomi? Belajar. Jadi mungkin bisa dijelasin gimana cara mencegah untuk para pekerjanya ini kalau bisa nggak sampai sakit punggung atau kelemahan-kelemahan di badan yang lainnya lah. Ergonomi diterapkan untuk mencegah adanya kecelakaan. Oleh karena itu saya akan menerapkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan ergonominya sendiri, seperti pelatihan proper lifting teknik ataupun penggunaan alat untuk menghandle hand pallet, forklift, dan rotasi kerja untuk menghindari beban statis yang terus-menerus terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini saya punya studi kasus. Semisal dari Anda ini memiliki gudang yang dengan kapasitasnya itu sekitar 1.000 ton, yang dimana saat ini gudang itu terisi sudah 900 ton, dan tiba-tiba manajemen itu memiliki keinginan untuk membeli 200 ton kopi lagi karena harganya sedang murah, padahal barang datang esok hari. Dan Anda sebagai supervisor yang berlatar belakang teknik industri itu bagaimana cara 3 solusi untuk menekan biaya dan risikonya? Di teknik industri kami mempelajari mengenai perancangan tata letak fasilitas, yang mempelajari mengenai layout dan kompresi ruang untuk menambah kapasitas internal. Jika masih tidak cukup, kami juga dapat menyewa gudang sementara ataupun dengan menggunakan sistem just in time untuk menghemat waktu dan biaya tersebut.
selanjutnya mungkin nanti akan dikabarkan lagi terkait tes selanjutnya. Terima kasih sudah datang di wawancara kali ini. Oke. Mungkin sebelum dimulai wawancaranya bisa diceritain secara singkat dulu ya tentang diri. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saskia Fiatri Malinda. Saya sendiri adalah lulusan dari Teknik Industri dengan fokus pada supply chain dan warehouse inventory. Selain itu, selama kuliah saya juga aktif sebagai koordinator suatu kegiatan selama 2 tahun. Nah, di mana di situ saya mengelola tim sebanyak 20 orang dan tim itu yang bantu saya untuk melatih dalam penyusunan jadwal, terus mengatur tim serta memastikan target dari apa yang saya manajemen itu berjalan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah, saya sendiri juga memiliki pemahaman terkait 5S, ergonomi, dan tentang perencanaan kapasitas. Oke. Jadi niat di sini tuh melamar di posisi apa ya? Saya sendiri di sini berniat untuk melamar sebagai warehouse supervisor. Nah, dengan pengalaman saya sebelumnya dan latar belakang pendidikan saya sebelumnya itu membuat saya yakin untuk menempati posisi sebagai warehouse supervisor di PT Logistik Nusantara. Jadi lulusan dari teknik industri ya. Di saat kuliah pernah belajar terkait ergonomi. Mungkin untuk pertanyaan yang sekarang ini kan pekerja yang ada di gudang ini rata-rata itu mengangkut karung kopi itu kurang lebih beratnya 60 kilo ya. Jadi mungkin sebagai lulusan teknik industri yang belajar ergonomi ya, bagaimana cara mencegah cedera punggung ataupun yang lainnya selain ya hanya menyuruh hati-hati lah kepada pekerjaan. Untuk mencegah terjadinya cedera punggung itu mungkin saya akan menerapkan kayak pelatihan proper tentang lifting teknik. Jadi setiap bulannya itu dikasih setiap bulan dan setiap briefing pagi itu diputerin dulu kayak video tentang penggunaan alat bantu wajib seperti kayak electric pallet jack, terus hand pallet truck, dan conveyor untuk semua karung yang beratnya itu di atas 30 kg. Nah, itu untuk tujuannya mencegah dari cedera bawah di punggungnya tadi, beban beratnya tadi. Nah, terus untuk menguranginya lagi mungkin akan dilakukan untuk rotasi kerja setiap mungkin 2 jam atau 4 jam per orangnya itu. Jadi satu orang itu nggak terpapar beban itu berturut-turut lah dalam 4 jam bergantian dengan pekerja lainnya. Jadi cederanya bisa dikurangi, minimalisir. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu jadi di perusahaan kami ini kan bergerak di bidang produk kopi. Jadi gimana cara ngitung kebutuhan di gudang yang kami punya ini untuk 6 bulan ke depan berdasarkan data historis pada panen tahun lalu? Oke, berdasarkan dari apa yang saya belajar semasa kuliah, mungkin saya akan menggunakan pendekatan dengan demand driven warehouse loading yang berbasis dengan time series, forecasting, dan trading set stock. Jadi data historis yang digunakan itu adalah data historis 1 tahun sebelumnya ya, atau mungkin 6 bulan sebelumnya. Lalu akan diolah data tersebut untuk mendapatkan baseline dari forecast-nya. Nah, baru akan saya aplikasikan ke coefficient of variation per SKU kopi untuk menentukan berapa jumlah safety stock-nya per bulan. Untuk pertanyaannya itu di kuliah pernah belajar tentang 5S? Jadi di gudang kopi yang kami punya itu bisa dibilang lumayan berdebu. Itu terkait karena banyak kulit kopi dan juga sibuknya lalang pekerja itu. Jadi gimana langkah konkretnya untuk menerapkan 5S ini yang bukan hanya sekedar slogan di dinding aja. 5S itu ya bukan hanya sekedar slogan ya, dia itu jadi harus jadi budaya kerjanya gitu loh. Nah, supaya jadi itu bisa jadi budaya kerja, menurut saya hal yang bisa dilakukan itu yang pertama itu akan melakukan
5S weekday, jadi di minggu pertama itu seluruh tim itu harus bisa menyortir semua barang. Jadi kayak sampah-sampah itu per minggunya dibersihin. Nah, itu kan bisa ngulangin debu-debu yang ada sama sampah-sampah kopinya. Terus kita bisa nyusun ulang layoutnya itu supaya stasiun kerja itu antar stasiun itu jelas. Nah, bisa juga dikasih kayak marka putih gitu di lantainya, jadi layout per stasiun kerjanya juga jadi jelas. Nah, terus bisa juga 5S tadi itu dimasukin ke dalam key performance indikatornya. Jadi setiap pegawai gudang itu bisa jadi tekanan lah ke mereka. Kalau misalnya itu tuh bukan cuma slogan lah, mereka harus bisa nerapin itu supaya, karena itu adalah dari penilaian kinerja mereka juga kan kalau itu masuk ke dalam KPI gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini ada study case ya. Jadi di study case ini tuh kamu ini memiliki gudang dengan kapasitas tuh 1000 ton. Jadi untuk gudang saat ini tuh udah terisi 900 ton. Tapi tim manajemen ini tiba-tiba beli 200 ton lagi karena harganya murah dan barang itu akan datang besok. Jadi sebagai supervisor yang berlatar belakang teknik industri ini, gimana cara kamu buat ngasih solusi lah berdasarkan prioritas biaya dan resikonya? Oke, di teknik industri itu kan kita belajar kayak biaya rendah tapi resikonya tinggi, terus biaya sedang tapi resikonya rendah, dan biayanya tinggi sama resikonya juga tinggi. Tapi resikonya rendah. Nah, mungkin opsi yang pertama dengan biaya rendah tapi resikonya lumayan tinggi akan dilakukan dengan sortir ulang barang-barang itu. Jadi barang-barang yang kayak terpencar-pencar gitu bisa di stack jadi satu tinggi. Nah, jadi kan itu di inventory-nya kan dia berkurang, jadi karena dia tersusun lebih rapi. Terus yang kedua, untuk medium cost low risk atau biayanya tinggi tapi resikonya rendah, itu kita bisa lakukan untuk sewa gudang sementara. Terus ada resikonya over kapasitas per gudangnya. Tapi over kapasitasnya berarti kan jadi lebih rendah, tapi operasional juga jadi lebih lancar. Kendalanya ada di biaya. Yang ketiga itu biayanya tinggi tapi resikonya sangat rendah. Itu kita sewa gudang tambahan permanen atau beli rak baru. Jadi itu paling aman, tapi modalnya tuh besar banget dan kemungkinan juga dia bakal tak pakai kalau misalnya inventory-nya udah tersusun lebih rapi lagi. Cukup untuk jawabannya? Mungkin untuk pertanyaan wawancara kali ini cukup segitu aja ya. Untuk kelanjutannya nanti bakal dihubungin lagi. Oke, terima kasih udah datang buat wawancara kali ini. Boleh. Terima kasih. Oke. Mungkin sebelum kita mulai wawancara kali ini, mungkin bisa diceritain sedikit dulu tentang diri kamu secara singkat. Baik Bapak, perkenalkan saya Sumiata Lidian, lulusan S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Sumatera dengan minat saya pada bidang logistik dan manajemen gudang. Dan saya juga pernah melakukan magang di salah satu gudang jagung di Lampung ini, dan saya terlibat dalam proses inbound, penyimpanan, picking hingga stok konsumen. Serta saya sudah pernah melakukan pengelolaan data menggunakan Excel. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman mengkoordinasi tim dalam berbagai kegiatan, sehingga saya tertarik dan siap untuk mengembangkan tanggung jawab saya sebagai warehouse supervisor di retail logistik ini. Jadi lulusan dari teknik industri ya? Iya. Mungkin untuk pertanyaan yang sekarang ini, kopi ini kan bisa dibilang produk yang musiman ya? Iya. Jadi gimana cara menghitung kebutuhan di ruang gudang selama 6 bulan itu berdasarkan data historis pada panen tahun lalu? Langkah pertama saya itu setelah mengumpulkan data historis kopi per bulannya untuk periode 6 bulan yang relevan ini, kemudian data akan saya analisis untuk mengetahui pola rata-rata dan puncak volumenya. Selanjutnya volume dan ton akan saya konversi menjadi jumlah pallet dan kebutuhan luas lantai berdasarkan tinggi tumpukan yang diizinkan. Saya kemudian memperhitungkan kemungkinan penumpukan stok akibat pembedaan waktu masuk dan waktu keluar barang. Terakhir, saya akan menambahkan faktor pengamanan tertentu, misalnya 10-20%
30% hingga diperoleh estimasi kebutuhan uang yang dapat dibandingkan dengan kapasitas gudang saat ini. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu, jadi di gudang yang sekarang ini itu para pekerjanya itu rata-rata ngangkut karung kopi itu seberat 60 kilo. Jadi mungkin sebagai lulusan teknik industri yang belajar ekonomi, gimana cara mencegah cedera punggung ataupun yang lain pada para pekerja itu? Mungkin di sini saya akan melakukan upaya pencegahan cedera dengan proses kombinasi rekayasa fasilitas, di mana dilakukan pengaturan kerja dan pelatihan. Dari sisi teknis, saya akan mendorong penggunaan alat seperti hand pallet, forklift, atau pengangkat oleh 2 orang untuk karung dengan berat 60 kg tersebut. Dari sisi pengaturan kerja, saya akan mengusulkan pembatasan beban angkat per orangnya, rotasi tugas, dan jeda istirahat singkat. Selain itu, saya akan menyelenggarakan pelatihan singkat mengenai teknik mengangkat yang benar dan memasang pengikat visual di area kerja. Bila dimungkinkan, saya bekerja sama dengan bagian ketiga untuk mengevaluasi ulang layout dan pinggiran agar tetap ergonomis. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, sewaktu kuliah dulu pernah belajar 5S? Pernah. Jadi di gudang kopi yang kami punya sekarang itu bisa dibilang cenderung berdebu karena kulit kopi dan juga sibuknya para pekerja itu yang mengelola. Jadi gimana langkah konkretnya lah untuk menerapkan 5S ini, yang gimana caranya jadinya itu bukan slogan aja di dinding, tapi benar-benar dijalankan oleh para pekerja. Gimana? Baik, di sini langkah awal saya dalam menerapkan 5S, saya akan melalui tahap seri dulu, yaitu ringkas dengan memilah barang-barang yang benar-benar diperlukan di area kerja. Sedangkan barang-barang yang tidak terpakai akan dipindahkan atau dibuang. Berikutnya, rapi melalui penataan rak dan penataan jalur forklift serta pemberian label yang jelas pada zona penyimpanan. Karena kombinasi gudang yang berdebu, maka saya akan membuat resiko saya wujudkan melalui jadwal bersih-bersih singkat sebelum atau sesudah pergantian shift dengan alat kebersihan yang tersedia di setiap area. Tahap berikutnya yaitu rawat dan rajin. Saya jaga dengan pembuatan checklist 5S per area yang diperiksa rutin, disertai pergantian singkat sebelum shift, dan bila memungkinkan, saya akan memberikan apresiasi sederhana dengan tim terbaik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu di sini ada study case. Jadi study case-nya itu Anda tuh bakal memiliki gudang yang dimana kapasitasnya itu sekitar 1000 ton, yang dimana saat ini itu sudah terisi 900 ton. Dan tiba-tiba tim manajemen ini membeli 200 ton kopi karena harganya murah dan barang ini bakal datang besok. Nah, sebagai supervisor yang berlatar belakangkan teknik industri, gimana caranya membuat 3 solusi lah terkait prioritas biaya dan juga resiko. Mungkin begitu. Baik, opsi pertama saya akan melakukan pengosongan ruangan melalui percepatan pergerakan stok dengan mengidentifikasi barang yang siap dikirim dan berkoordinasi dengan bagian penjualan serta pengiriman. Lalu opsi kedua saya akan meninjau kembali layout dan pola penumpukan, termasuk pemanfaatan ruang vertikal secara aman dan pengaturan ulang zona penyimpanan tanpa mengurangi standar K3. Dan opsi ketiga, apabila kedua langkah tersebut belum mencukupi, saya akan mengusulkan penggunaan gudang tambahan atau kerjasama dengan pihak ketiga atau 3PL untuk menampung sebagian stok. Dan urutan prioritas saya dimulai dari opsi internal yang berbiaya rendah, kemudian beralih ke opsi yang menambah biaya namun menurunkan resiko overkapasitas. Mungkin pertanyaan tadi itu sekaligus menutup wawancara kali ini. Untuk info selanjutnya nanti bakal dikabarin lagi ya, jadi ditunggu aja untuk info selanjutnya. Terima kasih sudah datang wawancara kali ini. Mungkin boleh bisa dilihat. Sebelum kita mulai wawancaranya kali ini, bisa diperkenalkan diri secara singkat. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, saya Lutfiana Syafika,
mahasiswa semester 7 program studi teknik industri Distrik Tertentu Sumatera. Selama kuliah saya cukup banyak terlibat dengan topik sistem operasi, perencanaan kapasitas, manajemen gudang, dan ergonomi kerja, Pak. Saya juga tertarik pada posisi ini karena ingin menerapkan pendekatan analitis dan perbaikan proses secara langsung di lapangan, khususnya pada lingkungan produksi dan perbidangan. Nah, saya juga bekerja secara terstruktur, suka memecahkan masalah operasional, dan terbiasa berkoordinasi dengan tim. Harapan saya bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam efisiensi gudang dan keselamatan kerja di perusahaan ini. Karena berkuliah di teknik industri ya, betul ya? Betul. Selama berkuliah mungkin pernah belajar tentang LMS? Kalau untuk LMS sendiri saya pernah belajar, Pak. Contohnya itu seperti LMS itu kan seperti kalau bahasa Indonesia sendiri itu ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin gitu, Pak. Nah, untuk ringkas sendiri itu dalam pergudangan itu menyortir barang yang tidak terpakai, terutama pada item yang sering numpuk seperti karung bekas dan palet yang rusak, Pak. Lalu bisa dipindahkan ke gudang yang khusus. Untuk rapi itu menetapkan lokasi yang tetap dan menggunakan visual label agar lebih mudah untuk diverifikasi. Dan lanjutnya untuk reaksi itu jadwal yang bersih yang tidak hanya menyapu tapi digabung dengan cleaning dari inspection. Terus untuk rawat dengan membuat SOP singkat dan checklist harian yang dapat ditandatangani. Dan rajin tentang audit mingguannya dengan scoring supaya disiplin terjaga dan pekerja punya feedback yang jelas. Ini untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab secara singkat saja. Jadi kan kalau di perusahaan kami ini bergerak di bidang bisa dibilang minuman kopi ya. Jadi kan kopi ini bisa dibilang produk musiman. Gimana cara hitungnya untuk kebutuhan gudang ini selama 6 bulan ke depan? Untuk datanya itu dari hasil panen tahun lalu lah, lebih gitu. Untuk menghitung data 6 bulan ke depan itu bisa menggunakan data historis panen tahun lalu dan melakukan ramalan sederhana, Pak, dengan melihat volume dari per bulannya, periode per tahunnya, dan menghitung pola musiman dan rata-ratanya. Selama kuliah pernah belajar tentang ergonomi? Kenapa? Jadi mungkin kalau untuk kebanyakan pekerja di gudang ini tuh kebanyakan angkut karung kopi gitu ya. Kira-kira beratnya itu sekitar 60 kiloan. Gimana cara cegah buat para pekerjanya ini nggak sakit punggung atau yang lain-lain gitu? Untuk mencegah dari cedera punggung sendiri, Pak, kita tuh bisa membuat instruksi tidak hanya untuk instruksi hati-hati, Pak, tapi fokus pada engineering dan proses kontrolnya dengan menggunakan lifting manual dan menyediakan alat bantu seperti hand pallet, roller, atau konveyor sederhana. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, jadi saya punya studi kasus ya. Jadi ada gudang itu yang kapasitasnya kurang lebih 1000 ton, yang dimana saat ini itu udah terisi 900 ton, dan tiba-tiba manajemen itu beli lagi 200 ton karena harganya emang lebih murah dan barangnya itu bakal datang besok. Mungkin sebagai supervisor yang pernah belajar atau berkuliah di teknik industri itu coba gimana caranya kasih 3 opsi solusi yang dimana tuh prioritas biaya dan juga risikonya itu gimana? Dari saya sendiri, kalau disuruh untuk memberikan solusi berbasis dari biaya dan resiko-resiko yang akan didapatkan, opsi-opsi yang saya ajukan itu yang pertama paling murah dan dengan resiko lebih tinggi, di mana mengoptimalkan ulang layout dan meningkatkan stretching sementara mungkin masih aman.
Dan kedua dengan biaya sedang dan resikonya moderat Pak, di mana menggunakan gudang overflow jangka pendek dengan menyewa gudang kecil atau kerjasama dengan mitra logistik lainnya. Dan yang ketiga itu dengan biaya tinggi dan tetapi dengan risiko yang paling rendah, yaitu dengan menambah fasilitas penyimpanan sementara seperti gudang tenda atau peningkatan kapasitas yang panjang. Mungkin kalau untuk pertanyaan dari wawancara cukup segitu aja ya. Mungkin untuk kabar selanjutnya ditunggu aja, dari kami nanti bakal ngubungin. Terima kasih udah bisa datang wawancara kali ini. Mungkin kita jadi bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.